Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Halo, nama saya Riyandini Nursifa, NPM 230111170050. Halo, nama saya Aditya Rezkita, NPM akhir 34. Halo, nama saya Bayu Prasetya, NPM 23011014015. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai cara pemasaran udang. Simak baik-baik ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Nah, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan atau wants dan kebutuhan atau needs melalui proses pertukaran. Permintaan udang sangat besar, baik pasar lokal maupun internasional, karena memiliki keunggulan nilai gizi yang sangat tinggi, serta memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Apabila ditinjau dari segi harga, udang faname tetap yang paling tertinggi, dengan umur pemeliharaan 60-40 hari, dengan harga jualnya bisa mencapai Rp40.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Langsung aja deh kita bahas mengenai strategi pemasarannya. Jadi, menurut Sofyan Aswari, ciri penting rencana strategi pemasaran diantaranya yang pertama adalah titik tolak penyusunannya melihat perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, diusahakan dampak kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh. Ketiga, dalam penyusunannya, diusahakan untuk memahami kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Yang keempat, jadwal dan waktu yang ditentukan adalah yang sesuai dan mempertimbangkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Yang terakhir adalah penyusunan rencana dilakukan secara realistis dan relevan dengan lingkungan yang dihadapi. Strategi pemasaran yaitu terdiri dari strategi produk, strategi harga, dan strategi tempat atau strategi distribusi. Strategi-strategi tersebut yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, strategi produk udang. Dalam pembesaran udang menggunakan strategi sebagai berikut. Mempertahankan dalam hal kualitas udang atau produk, mempertahankan kualitas benur atau bahan baku, mengontrol bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembesaran sampai panen. Yang kedua, strategi harga udang. Strategi yang dilakukan dalam menentukan harga yaitu dengan cara menyesuaikan kualitas, harga bahan baku, dan berat. Penerapan harga dilakukan dengan melihat pasar pesaing yang ada. Lalu yang ketiga, strategi tempat atau strategi distribusi. Lokasi dan tempat disebutkan sebagai saluran distribusi, yang dimana lokasi sangat menentukan kelangsungan bagi perusahaan ke depannya dan sasaran konsumennya. Sedangkan strategi distribusi udang biasanya menggunakan jasa pengiriman seperti pick up, truk, atau lain-lain. Dan distribusinya meliputi daerah dalam negeri maupun luar negeri. Saluran pemasaran atau saluran distribusi yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan tempat pemasarannya, yaitu dengan menggunakan distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung yang dilakukan yaitu menyalurkan hasil panen langsung kepada konsumen, sedangkan pemasaran tidak langsung yang dilakukan yaitu dengan menyalurkan hasil panen melalui distributor atau pedagang besar. Pada saluran pemasaran 1, petambak melakukan penjualan langsung kepada pedagang pengecer untuk dijual di pasar sekitar. Hal ini dilakukan apabila hasil panen udang mengalami kegagalan. Pada saluran pemasaran kedua, petambak melakukan penjualan langsung kepada pedagang besar. Hal ini terjadi apabila petani menggunakan modal sendiri atau menggunakan pinjaman modal bank dan tidak menggunakan pinjaman pada pedagang pengepul. Nah, selanjutnya, saluran pemasaran ketiga. Di sini, petambak melakukan penjualan langsung kepada pedagang pengepul atau tengkulak karena sebelumnya petambak telah melakukan pinjaman modal untuk usaha budidaya udang tersebut. Pemasaran udang online diantaranya yaitu melalui website seperti Bukalapak, Shopee, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Berbagai macam pemasaran udang adalah sebagai berikut. Yang pertama, udang segar setelah dipanen langsung dipasarkan. Udang segar dipasarkan dalam bentuk setelah ditimbang. Lalu yang kedua, udang yang dibekukan. Udang yang dibekukan dimasukkan ke dalam pendingin dan diberi pengawet alami. Biasanya, udang dalam bentuk seperti ini banyak kita jumpai di supermarket atau swalayan di kota-kota besar. Lalu yang ketiga, produk udang dalam bentuk olahan makanan.
Udang juga dapat dipasarkan dalam bentuk olahan makanan, misalnya udang asam manis, kerupuk udang, atau terasi udang. Nah, itu dia pemasaran udang yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.